Ada satu kalimat yang sampai sekarang masih terngiang di kepalaku. Mas, kamu percayakan kalau pendidikan itu investasi? Waktu itu aku cuma senyum dan mengangguk. Aku tidak tahu, dari kalimat sederhana itu, hidupku pelan-pelan akan berubah. Bukan cuma soal uang ratusan juta yang keluar, tapi soal hati yang ikut hancur di tengah jalan. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel Hikmah Keluarga untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Dan tulis di kolom komentar, dari mana kamu nonton video ini? Namaku Raka. Usia 34 tahun. Aku tinggal di Depok dan setiap hari bolak-balik ke Jakarta untuk kerja di sebuah perusahaan logistik. Pekerjaanku bukan yang gajinya fantastis, tapi alhamdulillah cukup untuk hidup sederhana. Cicilan rumah kecil di pinggiran kota, satu motor yang dulu selalu kupakai kerja, dan tabungan sedikit yang pelan-pelan coba kukumpulkan. Istriku namanya Dinda. Usianya 2 tahun lebih muda dariku. Kami menikah setelah 2 tahun pacaran. Dulu waktu awal kenal, yang paling bikin aku tertarik itu cara dia ngomong. Matanya selalu berbinar kalau lagi cerita tentang mimpi-mimpinya. Dia pernah bilang ingin punya karir yang bagus, ingin terus belajar, ingin membanggakan orang tuanya. Aku jatuh cinta bukan cuma sama wajahnya, tapi sama semangatnya. Awal-awal pernikahan, hidup kami bisa dibilang standar pasangan muda di kota penyangga. Pagi-pagi aku berangkat kerja naik kereta. Dinda dulu kerja di sebuah kantor kecil sebagai admin. Gajinya tidak seberapa, tapi cukup untuk bantu-bantu keuangan rumah. Pagi hari di rumah kami biasanya ramai dengan suara kompor, aroma tumis bawang, dan suara sandal Dinda yang mondar-mandir. Aku bangun, duduk di kursi makan, dan melihat dia sibuk di dapur. Rambutnya diikat asal, kaos sederhana, celana training. Kadang dia menoleh sebentar dan bilang, "Mas, telurnya 2 apa 1? 2 dong, biar kenyang sampai siang." Hidup sesederhana itu saja sudah cukup buatku. Malam hari, kami biasanya makan sambil nonton acara televisi atau sekadar ngobrol di ruang tengah. Kadang aku cerita soal drama di kantor. Kadang Dinda cerita soal teman-teman kerjanya. Kami suka tertawa karena hal sepele. Kadang kami debat kecil soal bumbu masakan. Tapi semua terasa hangat. Sampai satu hari, di tahun ketiga pernikahan kami, Dinda pulang kerja dengan wajah yang berbeda. Bukan sedih, bukan marah. Lebih ke antusias. Seperti anak kecil yang baru dapat mainan baru. "Mas, aku boleh ngomong sesuatu tidak? Aku baru selesai mandi waktu itu. Masih pakai sarung dan kaos oblong. Aku duduk di sofa, mengeringkan rambut dengan handuk." "Ngomong apa? Kok serius banget?" jawabku sambil tersenyum. Dinda duduk di depanku. Tangannya saling menggenggam. Ada rasa ragu di matanya, tapi juga semangat yang tidak bisa disembunyikan. "Mas, aku kepikiran pengen kuliah lagi. Lanjut sarjana 1. Mungkin kalau bisa sampai magister. Tadi di kantor ada seminar kecil tentang pengembangan karir. Banyak yang bilang, gelar itu penting kalau mau naik level." Aku diam. Bukan karena tidak setuju. Hanya butuh waktu mencerna. "Kuliah lagi," ulangku pelan. "Iya, aku tahu ini bukan hal kecil. Pasti butuh biaya, butuh waktu. Tapi aku tidak mau stagnan terus. Aku ingin punya karir yang bagus. Biar bisa bantu Mas juga. Biar masa depan kita lebih cerah." Cara dia bicara membuatku sulit untuk langsung menolak. Di satu sisi, aku tahu kondisi keuangan kami belum longgar. Tabungan kami tidak seberapa. Masih ada cicilan rumah, biaya hidup, dan rencana punya anak yang belum juga kesampaian. Di sisi lain, aku lihat matanya. Penuh harap. "Biayanya berapa kira-kira?" tanyaku akhirnya. "Kalau dari brosur tadi, kira-kira total sampai selesai bisa sekitar 300 juta. Itu udah sama uang kuliah, modul, transport, kadang seminar tambahan." Angka itu langsung membuat kepalaku pening. 300 juta. Buat orang lain mungkin biasa, tapi buatku yang gajinya tidak seberapa, itu angka besar. Malam itu kami ngobrol lama. Dinda menjelaskan lebih detail tentang kampus di Jakarta yang kerjasamanya bagus dengan perusahaan besar. Tentang peluang kerja setelah lulus yang jauh lebih besar. Tentang kemungkinan gajinya nanti bisa jauh di atas gajiku. "Mas,
Aku tidak minta sekarang diputusin. Aku cuma ingin Mas pertimbangkan. Dia menatapku pelan. Mas selalu bilang pengin aku punya masa depan yang baik. Ini salah satu jalannya. Setelah Dinda tidur, aku masih duduk di ruang tengah. Lampu kupadamkan. Hanya cahaya dari televisi yang menyala redup. Aku menatap plafon dan bertanya dalam hati. Mampu tidak ya aku? Aku hitung-hitung di kepala. Kalau aku ambil lembur, mungkin gajiku bisa naik sedikit. Kalau aku cari kerja sampingan, mungkin bisa bantu. Kalau aku jual motor, mungkin akan lumayan untuk pembayaran awal. Bisa dicicil. Pelan-pelan. Dalam hati, ada suara yang bilang ini berat. Tapi ada juga suara lain yang bilang, ini kesempatan untuk membahagiakan istri. Besoknya, sebelum berangkat kerja, aku panggil Dinda yang sedang menyiapkan sarapan. Din. Iya, Mas. Aku sudah mikir. Kalau kamu memang serius, aku dukung. Kita coba cari jalan. Pelan-pelan. Dinda berhenti mengaduk masakan. Dia menoleh, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Serius, Mas? Aku mengangguk. Serius. Tapi kita harus kompak. Keuangan harus diatur. Tidak bisa foya-foya. Kita benar-benar harus hidup hemat. Dia melangkah mendekat dan memelukku. Terima kasih, Mas. Aku janji tidak akan sia-siakan ini. Saat itu, aku benar-benar percaya. Beberapa bulan setelah itu, kehidupan kami berubah ritmenya. Dinda resmi kuliah lagi. Pagi hari kadang dia masih ke kantor, lalu siang atau sore kuliah. Atau sebaliknya. Malam hari, rumah kami yang dulu tenang dengan suara televisi, kini dipenuhi tumpukan buku, laptop yang menyala, dan suara ketikan tugas. Aku sering duduk di meja makan dengan laptop kantor, menyelesaikan laporan. Di seberangku, Dinda sibuk mengetik tugas kuliah. Kadang kami tidak banyak bicara, tapi ada rasa bangga di hatiku. Aku pernah memotret diam-diam waktu dia tertidur di sofa dengan buku masih terbuka. Di dalam hati aku berkata, tidak apa-apa lelah sekarang, Din. Yang penting kamu bahagia nanti. Untuk menutup biaya kuliah, aku mulai ambil lembur hampir setiap hari. Pulang lebih malam. Kadang Sabtu pun harus ke kantor. Selain itu, aku juga ambil kerjaan sampingan bantu teman yang buka usaha kecil-kecilan di bidang pengiriman barang. Upahnya tidak besar, tapi cukup jadi tambahan. Motor kesayanganku yang dulu sering kupakai jalan berdua dengan Dinda di akhir pekan. Akhirnya kujual. Waktu itu rasanya sedikit berat. Tapi aku bilang pada diriku sendiri, ini buat masa depan istrimu. Tidak apa-apa. Kami mulai hidup lebih hemat. Tidak ada lagi makan di luar tiap akhir pekan. Liburan kecil ke puncak yang dulu sesekali kami lakukan, berhenti sama sekali. Aku mengurangi jajan kopi kekinian di dekat kantor. Dinda juga mengurangi belanja baju dan skincare mahal. Setidaknya itu yang kukira. Tahun pertama berjalan. Nilai Dinda bagus. Ia sering cerita tentang dosen-dosennya, tentang tugas presentasi, tentang teman-temannya yang banyak kerja di perusahaan besar. Aku ikut senang. Mas, tadi ada temanku kerjanya di perusahaan multinasional. Gajinya 25 juta. Katanya kalau sudah punya gelar magister, peluang karir lebih terbuka lebar. Aku tersenyum. Ya syukur. Siapa tahu nanti kamu juga bisa kayak begitu. Dia memandangku lama. Kalau aku gajinya lebih besar dari Mas, Mas tidak apa-apa. Pertanyaan itu membuatku tertawa kecil. Kenapa harus apa-apa? Gaji itu rezeki. Kalau rezekimu lebih besar, ya alhamdulillah. Yang penting kamu tetap ingat sama rumah. Dia ikut tertawa. Mas ini baik banget. Aku tidak tahu, mungkin di titik itu, sesuatu di antara kami mulai pelan-pelan bergeser. Semakin lama, jadwal kuliah Dinda semakin padat. Ada tugas kelompok, seminar, diskusi dengan dosen. Aku mulai terbiasa makan malam sendirian. Kadang makanan sudah disiapkan di meja, ditutup rapi, dan ada pesan singkat di meja makan. Mas, aku pulang agak malam ya. Ada tugas kelompok. Jangan lupa makan. Awalnya aku tidak masalah. Ini bagian dari proses. Aku tahu dia sedang berjuang. Namun, di tahun kedua,
Aku mulai merasa ada yang berbeda. Cara dia berpakaian berubah. Kalau dulu ke kampus hanya pakai kemeja sederhana dan celana kain, sekarang mulai sering pakai blazer, rok pensil, dan sepatu hak. Tasnya juga diganti dengan tas kerja yang lebih mewah. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Din, kamu beli tas baru lagi ya?" Dia sedang berdiri di depan cermin, merapikan kerudung. "Oh, ini? Diskon Mas. Teman kampus jual. Lumayanlah, biar tidak kelihatan terlalu ketinggalan." Aku mengangguk. Aku ingin mengingatkan soal keuangan, tapi aku tahan. Mungkin memang sesekali dia butuh tampil lebih rapi, pikirku. Semakin dekat ke masa kelulusan, kesibukan Dinda makin menjadi. Dia ikut banyak seminar, ikut coaching karir, ikut kelas tambahan tentang komunikasi bisnis. Aku yang membayar semua itu. Kadang aku harus tarik napas lama setiap kali melihat tagihan kartu kredit, tapi aku selalu kembali pada satu kalimat. Ini investasi. Aku ingat suatu malam ketika dia pulang hampir jam 11. Wajahnya lelah, tapi matanya berbinar. "Mas, tadi ada simulasi wawancara kerja. Dosen bilang aku punya potensi besar. Katanya dengan latar belakangku, kemungkinan aku dapat kerja di perusahaan besar itu besar banget." Aku tersenyum. Meski sebenarnya ada sedikit rasa perih di dada, karena capek lembur seharian. "Alhamdulillah. Yang penting kamu jangan lupa istirahat." Dia menghela napas, lalu duduk di sampingku. "Mas, nanti kalau aku sudah kerja dan gajiku besar, aku ingin ajak Mas jalan-jalan. Aku ingin beliin Mas motor baru, bahkan kalau bisa mobil. Biar Mas tidak capek naik kereta terus." Aku menoleh padanya. "Mas tidak minta itu semua, Din. Mas cuma ingin kamu tidak lupa sama siapa yang ada di samping kamu dari awal." Dia menatapku. Senyumnya kali ini agak berbeda. Seperti ada sesuatu di baliknya yang tidak bisa kutebak. "Aku tidak akan lupa, Mas." Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa, waktu itu terasa seperti janji yang nanti akan sulit ditepati. Hari kelulusannya datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku duduk di antara ratusan orang tua dan pasangan yang lain. Di depan, panggung besar dengan dekorasi elegan. Musik pelan mengalun. Saat nama Dinda dipanggil, aku berdiri dan bertepuk tangan paling keras. Melihat dia melangkah dengan toga dan senyum lebar, ada rasa haru menyelimuti. Air mataku hampir jatuh, tapi kutahan. Ini hasil dari lembur malam, dari motor yang terjual, dari kopi yang kutahan, dari lelah yang tidak terhitung. Setelah acara, kami foto bersama. Dinda menggenggam ijazahnya erat-erat. "Terima kasih ya, Mas," katanya pelan. Aku mengangguk. "Tidak usah terima kasih. Ini perjuangan kamu juga. Sekarang waktunya kamu buktikan kalau semua ini tidak sia-sia." Beberapa bulan setelah kelulusan, kabar baik itu akhirnya datang. Dinda diterima di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Gajinya, hampir 25 juta per bulan. Hampir 2 kali gajiku. Malam itu, kami makan bersama. Bukan di rumah. Dinda mengajak makan di sebuah restoran yang cukup mewah untuk ukuran kami. Sesekali aku melirik daftar harga dan menelan ludah. Tapi melihat wajahnya yang begitu bahagia, aku mengabaikan semua. "Mas, doakan aku ya. Ini baru awal. Aku ingin naik terus." Aku tersenyum. "Mas selalu doakan yang terbaik buat kamu." Sepulang dari restoran, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sudah diredupkan. Dinda di kamar, sibuk dengan ponselnya. Mungkin mengabari teman-temannya soal kabar baik ini. Aku memejamkan mata sebentar. Menghela napas panjang. Dalam hati aku berkata, "Alhamdulillah. Akhirnya semua pengorbanan terbayar." Aku tidak tahu, persis di saat aku merasa begitu lega, justru sebuah pintu baru mulai terbuka. Pintu menuju bab yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Beberapa minggu setelah ia resmi bekerja, rutinitas di rumah mulai berubah lagi. Pagi hari, Dinda kini lebih sibuk mempersiapkan dirinya. Memilih baju kerja, menata kerudung, memastikan tampilan sesuai standar kantornya. Aku melihat dari meja makan sambil mengaduk teh. "Mas, aku berangkat duluan ya. Kantorku agak jauh. Harus berangkat lebih pagi."
Biasanya kita bareng, jawabku pelan. Dia tersenyum singkat. Iya, tapi sekarang jam masukku beda. Lagian aku sering ada briefing pagi. Aku mengangguk, berusaha memahami. Malam hari, dia mulai sering pulang lebih malam. Katanya ada rapat mendadak, lembur, atau sekadar diajak makan bareng tim. Aku mencoba percaya. Ini dunia barunya. Dunia yang aku sendiri tidak terlalu paham. Sampai pada suatu malam, aku baru keluar dari kamar mandi. Handuk masih melingkar di leher. Dari celah pintu kamar yang terbuka, aku mendengar suara Dinda. Suaranya pelan, lebih lembut dari biasanya. Iya, terima kasih ya sudah diantar pulang. Aku senang bisa ngobrol sama kamu. Iya, besok kalau sempat kita makan siang bareng lagi. Langkahku terhenti. Dadaku tiba-tiba terasa sesak. Itu bukan cara dia bicara dengan teman biasa. Ada nada lain di sana. Beberapa detik kemudian, suara pintu kamar dibuka. Dinda kaget melihat aku berdiri di depan. Mas, kok di situ? Aku menatapnya. Wajahnya terlihat canggung. Ponsel masih di tangannya. Baru selesai mandi, jawabku pelan. Ngobrol sama siapa? Dia spontan menunduk sebentar. Teman kantor. Tadi pulang bareng. Aku hanya mengangguk. Tidak bertanya lebih jauh. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku sulit tidur. Kalimat-kalimat yang tadi kudengar berputar-putar di kepala. Ada rasa tidak enak yang sulit kulenyapkan. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku punya satu pikiran yang tidak pernah berani muncul sebelumnya. Apa mungkin ada sesuatu yang Dinda sembunyikan dariku? Pertanyaan itu pelan-pelan menghantui. Dan aku belum tahu, itu baru permulaan dari badai besar yang sebentar lagi datang. Ada satu hal yang sering orang lupakan ketika membicarakan pengorbanan. Capeknya bukan cuma di badan, tapi juga di hati. Setelah Dinda masuk tahun terakhir kuliahnya dan mulai merintis karir yang baru, ritme hidupku berubah drastis. Aku yang dulu bisa pulang kerja jam 6 sore dan menikmati waktu bersama istri, sekarang hampir selalu pulang larut malam. Bukan karena mengejar ambisi pribadi, tapi karena ingin memastikan semua kebutuhan Dinda terpenuhi. Pagi hari, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Sarapan sering kubuat sendiri karena Dinda sudah harus bersiap lebih awal. Aku siapkan roti bakar atau mie rebus, lalu berangkat ke kantor sambil berharap hari itu tidak terlalu berat. Di kantor, aku tidak selalu bisa fokus. Kepala sering berputar soal tagihan, biaya keperluan kuliah, dan cicilan rumah. Kadang aku menghela napas panjang sebelum membuka email karena khawatir lihat jam kerja tambahan yang harus kuselesaikan. Tapi aku tetap menjalani semuanya. Dalam hati, aku selalu bilang, tidak apa-apa, ini buat masa depan keluarga. Sore hingga malam, aku mengambil lembur. Kalau tidak ada lembur, aku bantu teman gerebek barang di gudang untuk usaha kecilnya. Upahnya tidak besar, tapi lumayan bisa menutupi biaya bensin atau bahan masak. Hari-hari rasanya panjang. Dan di tengah semua kelelahan itu, perubahan kecil pada sikap Dinda mulai muncul. Pelan, tapi menancap di hati. Aku masih ingat waktu pertama kali melihat Dinda memeriksa ponselnya dengan gelisah. Waktu itu kami sedang makan malam. Tumis sayur dan ayam goreng ada di meja, tapi dia seperti tidak menikmati apapun. Mata Dinda fokus ke layar seperti sedang menunggu sesuatu. Ada apa? Kok lihat HP terus? Tanyaku pelan. Dia tersentak sedikit. Enggak mas. Grup kantor. Lagi rame aja. Aku mengangguk. Aku tahu dia punya banyak grup kuliah dan grup kerja. Jadi waktu itu aku tidak banyak pikir. Beberapa hari setelahnya, aku melihat dia sibuk memilih baju kerja. Biasanya dia tidak terlalu peduli soal fashion, tapi sekarang dia mencoba beberapa pasang baju sebelum berangkat. Din, kamu ada acara khusus ya hari ini? Tanyaku sambil meraih tas kerjaku. Enggak, cuma mau coba look yang beda aja. Di kantor cewek-cewek rapi semua. Aku harus menyesuaikan, mas. Jawabannya masuk akal. Tapi cara dia bicara, seperti seseorang yang ingin terlihat sempurna di mata lingkungan barunya. Malam-malam pun makin sering dia pulang terlambat. Kalau dulu dia selalu kasih kabar, sekarang kadang tidak. Dan kalau aku telepon, jawabannya selalu sama.
Maaf mas, lagi rapat. Maaf mas, ada tugas mendadak. Maaf mas, tim lagi ngumpul. Aku selalu mencoba berpikir positif. Tapi ada rasa aneh, seperti jarak yang dulu tidak pernah ada, mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Aku dan Dinda memang sepakat untuk hidup hemat. Tapi bulan-bulan itu tagihan bulanan mulai terasa janggal. Din, kok pengeluaran kita besar banget bulan ini? Tanyaku suatu malam sambil melihat laporan kartu kredit. Oh, itu buat seminar karir. Sumpah mas, ini penting banget buat masa depanku. Dosen bilang aku harus ikut. Aku mengangguk. Bukan sekali dua kali dia bilang itu penting. Dan aku ingin tetap percaya. Lalu ada momen lain. Aku cek e-wallet kami. Ada pembayaran untuk skincare lumayan mahal. Din, kamu beli skincare lagi. Dia menoleh sambil menutup laptopnya. Iya, mas. Soalnya aku banyak kegiatan luar. Muka harus dirawat biar kelihatan profesional. Aku terdiam. Aku ingin bilang kalau gajiku sudah hampir habis tiap bulan. Tapi aku takut dia merasa aku tidak mendukung mimpinya. Jadi aku telan saja perasaanku. Lagi-lagi. Satu malam, aku pulang lebih awal karena lembur dibatalkan. Waktu itu jam baru menunjukkan pukul 6:30. Aku masuk rumah, lampu ruang tamu masih menyala terang. Din, panggilku. Tidak ada jawaban. Aku letakkan tas, ganti baju, lalu masuk dapur. Makanan sudah ada di meja, ditutup rapi, dan ada secari kertas kecil. Mas, aku pulang agak malam ya. Tugas kantor. Aku duduk sendirian. Aku makan sendirian. Dan untuk pertama kalinya, rasanya sepi. Dalam hati aku bertanya, kenapa ya akhir-akhir ini dia tidak tanya kabarku? Tidak nungguin aku makan bareng? Tidak cerita apapun. Aku mengambil ponsel dan mencoba menghubungi. Tapi dia tidak angkat. Tidak dibalas. Baru jam 9 lewat, dia mengirim chat. Mas, aku OTW. Sesampainya di rumah, aku melihat Dinda tersenyum kecil. Tapi wajahnya tampak terlalu lelah. Atau mungkin itu hanya pikiranku. Lembur? Tanyaku. Iya. Banyak revisi dokumen. Aku menatap matanya. Ada sesuatu di sana. Tapi aku tidak tahu apa. Puncak dari semua perubahan kecil itu terjadi 3 minggu setelah Dinda mulai bekerja. Waktu itu aku baru keluar kamar mandi. Rambut masih basah. Handuk kusampirkan di leher. Dari celah pintu kamar yang tidak tertutup sempurna, aku melihat Dinda duduk di tepi kasur sambil menelpon seseorang. Nada suaranya berbeda. Lebih lembut. Lebih hangat. Tidak seperti biasanya dia berbicara padaku akhir-akhir ini. Iya, makasih ya sudah diantar pulang. Capek banget hari ini. Kamu hati-hati ya di jalan. Sampai besok. Aku berdiri mematung. Jantungku berdetak keras. Sampai rasanya terdengar di telinga. Beberapa detik kemudian, Dinda menutup telepon dan keluar kamar. Dia terkejut melihat aku berdiri di depan pintu. Mas, kok di situ? Aku mencoba tersenyum. Baru selesai mandi. Kamu ngobrol sama siapa? Teman kantor. Tadi pulang bareng. Dia baik banget mas. Ngebantu aku banyak hal. Teman kantor? Ulangku pelan. Dia cepat mengangguk. Iya, cuma teman. Demi apa? Cuma teman. Aku mengangguk. Pura-pura percaya. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku bukan suami yang cemburuan. Aku selalu percaya pada Dinda. Tapi ada sesuatu yang tidak biasa dari percakapan itu. Bukan tentang siapa-nya, tapi tentang caranya berbicara. Terasa terlalu akrab, terlalu nyaman. Dan senyum kecil di wajahnya setelah telepon itu. Itu bukan senyum untukku. Malam itu aku berbaring sambil menatap langit-langit. Hawa kamar yang biasanya membuatku bisa tidur pulas, sekarang terasa sesak. Ada rasa gelisah yang sulit kujelaskan. Seperti ada sesuatu yang sedang bergerak pelan di balik layar hidupku. Aku mulai berpikir, apakah aku kurang perhatian? Kurang ada buat dia? Atau lingkungan barunya terlalu membuatnya berubah? Tapi apapun jawabannya, aku tahu satu hal. Ada sesuatu yang tidak beres.
Dan aku harus siap kalau suatu hari, kebenaran itu muncul dengan cara yang menyakitkan. Malam itu aku memejamkan mata sambil mencoba menenangkan diri. Tapi sudut hati kecilku berbisik keras. Bersiaplah. Ini baru permulaan. Ada masa dalam hidup ketika kita memaksa diri untuk tetap percaya. Bukan karena kita benar-benar yakin, tapi karena kita takut menghadapi kemungkinan bahwa apa yang kita kira baik-baik saja, ternyata tidak lagi utuh. Itulah yang kurasakan beberapa minggu setelah percakapan telepon aneh yang kudengar malam itu. Aku mencoba melupakan, mencoba mengabaikan, mencoba kembali percaya. Tapi kadang, hati tidak bodoh. Semakin aku mencoba menutup mata, semakin banyak hal yang justru membuatku membuka mata lebar-lebar. Awal bulan itu, Dinda semakin sering pulang lewat dari jam 9 malam. Kadang jam 10. Bahkan pernah hampir jam 11. Aku pulang duluan ya mas, katanya pagi-pagi. Tapi kenyataannya, aku sering makan malam sendiri, menunggu suara pintu yang tidak kunjung berbunyi. Suatu malam, aku sengaja tidak makan dulu. Aku ingin menunggu dia. Setidaknya sekali saja kami makan bersama seperti dulu. Tapi waktu sudah menunjukkan jam 10:15, tidak ada kabar apapun. Akhirnya aku menyerah. Aku makan sambil menatap kursi kosong di depanku. Jam 10:30 Dinda baru pulang. Dengan tas kerja yang terlihat lebih penuh dari biasanya dan wajah yang, entahlah, ada campuran gugup, lelah, dan perasaan yang sulit diterjemahkan. Lembur? Tanyaku pelan. Iya, Mas. Ada revisi presentasi. Tadi siang ada rapat mendadak, jadi harus diperbaiki sebelum besok. Aku mengangguk. Logis, tapi kok terasa hambar. Aku telpon kamu tadi siang, enggak diangkat, lanjutku. Oh, HP-ku silent mas. Soalnya lagi meeting. Jawaban itu masuk akal, tapi matanya berkedip cepat. Seperti seseorang yang sedang menutupi sesuatu. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang dulu tidak kupikirkan. Dinda sekarang punya beberapa baju kerja baru, tas baru, skincare baru, bahkan parfum baru, yang wanginya tidak pernah kupakai sebelumnya. Din, ini belinya kapan? Tanyaku suatu malam saat melihat tas hitam elegan di meja riasnya. Oh, kemarin. Diskon. Lumayanlah buat kerja. Teman kantor bilang aku cocok pakai model kayak gini. Teman kantor. Teman kantor lagi. Teman kantor selalu muncul dalam setiap penjelasan. Aku mencoba percaya. Tapi dalam hati ada rasa yang sulit ditepis. Yang bikin tambah janggal. Pengeluaran kami semakin naik. Tagihan kartu kredit meningkat. Mutasi e-wallet banyak untuk kuliner dan tempat-tempat yang kupikir tidak akan dikunjungi Dinda. Spa, restoran, dan beberapa pembayaran transport online ke alamat yang tidak kukenal. Suatu malam aku duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponsel. Aku memeriksa mutasi kartu kredit kami yang tersambung. Ada satu transaksi yang membuatku terdiam lama. Restoran Amadeo, 1.250.000, 2 peks. 2 peks. 2 orang. Aku menghela napas panjang. Pelan. Dalam. Aku mencoba menenangkan diri. Aku tidak ingin langsung berpikir buruk. Tapi tanda-tanda itu makin sulit diabaikan. Hari itu aku sedang makan siang di kantor ketika pesan masuk ke ponselku. Dari Ranti, adik Dinda. Mas, nanti kalau pulang kerja, bisa chat aku? Ada sesuatu mau aku bilang. Jantungku berdegup. Ranti jarang sekali menghubungiku. Dan kalimat, ada sesuatu mau aku bilang, biasanya berarti tidak baik. Pulang kerja, aku menghubungi dia. Kami bicara lewat telepon, suaranya terdengar ragu-ragu. Mas, aku sebenarnya bingung mau ngomong apa enggak. Tapi aku kaget waktu lihat Dinda kemarin. Kaget gimana? Tanyaku perlahan. Aku lihat dia pulang dari kantor bareng cowok. Naik mobil. Mereka kelihatan dekat. Aku kira itu driver kantor atau siapa. Tapi kayaknya bukan. Aku terdiam. Tenggorokanku tercekat. Ranti melanjutkan. Namanya Randy. Dia manajer di tempat kerja Dinda. Dia sering jemput Dinda kalau lembur katanya. Aku menutup mata. Dia cerita apa ke kamu? Katanya cuma teman kantor. Cuma, aku lihat cara mereka ngobrol, kayak bukan sekadar teman.
Aku tidak langsung bicara. Hanya diam dan mendengarkan degup jantungku sendiri yang seperti ingin keluar dari dada. Mas, aku tidak mau nuduh. Tapi aku rasa Mas harus hati-hati. Aku mengucapkan terima kasih sebelum menutup telepon. Lalu aku duduk sangat lama tanpa bergerak. Dalam diam itu, aku merasa seluruh tubuhku lemas. Beberapa hari setelah telepon dari Ranti, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat kecurigaanku berubah menjadi rasa takut. Waktu itu Dinda sedang mandi. Ponselnya tertinggal di meja rias, tanpa dikunci. Sebenarnya aku tidak punya kebiasaan membuka HP istri. Tapi entah kenapa, malam itu aku mendekat. Bukan untuk mencari apapun, tapi untuk memastikan diriku tidak gila. Saat HP-nya menyala, notifikasi muncul di layar. Randy, besok jangan lupa makan siang bareng ya. Aku kangen obrolan kita. Dunia seperti berhenti. Aku tidak langsung membuka chat itu. Aku hanya berdiri mematung. Lututku terasa lunglai. Dengan tangan gemetar, akhirnya aku membuka percakapan itu. Dan disitulah semuanya hancur. Pesan balasan Dinda beberapa jam sebelumnya. Iya, aku juga senang ngobrol sama kamu. Sampai besok ya. Ada emoji senyum kecil di belakangnya. Emoji yang dulu sering dia kirim ke aku. Sekarang hilang entah kemana. Aku scroll ke atas. Ada foto makanan. Ada percakapan tentang kerjaan. Tentang pulang bareng. Tentang betapa nyamannya ngobrol satu sama lain. Tidak ada kata cinta. Belum. Tapi aku tidak bisa menipu diriku sendiri. Ini bukan percakapan antara teman kantor. Ini sesuatu yang lebih. Sesuatu yang seharusnya tidak ada. Suaranya dari kamar mandi memanggil. Mas, ambilin handuk ya. Aku buru-buru mengunci layar dan menaruh HP kembali seperti semula. Lalu aku berikan handuk itu tanpa banyak bicara. Dinda tersenyum kecil. Senyum yang dulu selalu membuatku hangat. Sekarang terasa seperti pisau yang menusuk pelan. Setelah Dinda tidur, aku tetap terjaga. Aku duduk di lantai ruang tamu. Lampu dimatikan. Hanya cahaya kecil dari jendela yang masuk. Tanganku gemetar. Aku buka kembali mutasi kartu kredit. Aku cocokkan tanggal makan malam mahal dengan percakapan chat mereka. Ada kecocokan. Tanggal mereka pulang bareng. Tanggal mereka makan siang bareng. Tanggal transaksi restoran 2 Pix. Semua tersambung. Lalu aku mengingat suara lembut Dinda di telepon beberapa minggu lalu. Suara yang membuatku tidak bisa tidur. Ternyata malam itu bukan aku yang berlebihan. Ternyata perasaanku benar. Perlahan-lahan, aku tidak bisa menahan emosi. Bukan emosi yang meledak, tapi yang keluar dalam bentuk paling menyakitkan. Air mata. Aku menangis tanpa suara. Bukan hanya karena cemburu. Bukan hanya karena khawatir. Tapi karena menyadari satu hal. Aku sudah memberikan begitu banyak. Sampai menguras diri sendiri. Dan sekarang tanda-tanda bahwa Dinda mulai menjauh. Tidak bisa lagi kupungkiri. Tapi aku tahu. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus tahu dengan pasti. Aku harus memastikan. Bukan hanya menduga-duga. Karena kalau aku salah, aku bisa menghancurkan rumah tangga kami sendiri. Tapi kalau aku benar, aku harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi setelahnya. Malam itu aku berkata pada diriku sendiri, aku harus menemukan kebenarannya. Sampai tuntas. Itulah malam ketika aku benar-benar sadar. Kepercayaan yang selama ini kujaga, sedang retak perlahan. Dan retakan itu akan membawaku pada kebenaran yang lebih pahit. Ada satu hal yang aku pelajari dari hidup. Ketika hati sudah penuh luka, suara kita justru cenderung melemah. Bukan karena kalah, tapi karena sedang mencoba tetap waras. Setelah malam panjang yang penuh bukti, aku memutuskan satu hal. Aku tidak boleh meledak. Tidak boleh langsung menuduh. Tidak boleh bertindak tanpa strategi. Karena kalau aku salah langkah, aku bisa membuat Dinda punya jalan kabur. Aku butuh kejelasan total, dari mulutnya sendiri. Itu sebabnya keesokan harinya, aku bersikap seperti biasa. Aku tidak menunjukkan apapun. Tidak menunjukkan air mata yang jatuh semalam. Tidak menunjukkan kekecewaan.
Tidak menunjukkan bahwa aku telah melihat segala bukti. Aku tersenyum seperti biasa. Membuatkan roti bakar untuk sarapan seperti biasa. Mengantar Dinda ke pintu seperti biasa. Dia pamit dengan wajah terburu-buru. Mas, aku pergi duluan ya. Ada briefing pagi. Aku mengangguk. Hati-hati di jalan. Saat pintu tertutup, aku menarik napas panjang. Bukan napas lega. Justru napas menahan sakit. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, kalimat, hati-hati di jalan, terasa seperti garis pemisah, antara masa lalu kami yang dulu penuh cinta, dan masa depan yang masih belum jelas wujudnya. Sepulang kerja hari itu, aku duduk di meja makan. Laptop terbuka. Mouse di tangan. Mutasi rekening, bukti chat, transaksi kartu kredit, semuanya kutata. Aku print satu persatu. Kuberi tanda stabilo. Kutulis tanggal-tanggal yang cocok. Aku bukan sedang mencari-cari kesalahan. Aku sedang mengonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi. Semua data menunjukkan pola. Pola yang tidak mungkin salah. Makan berdua. Pulang bareng. Chat mesra. Transaksi aneh. Perubahan sikap. Malam-malam pulang terlambat. Semua dialog yang kuterima dari Dinda terasa tidak jujur jika dibandingkan bukti-bukti itu. Setelah semua rapi, aku masukkan ke dalam map coklat. Aku pasti terlihat seperti orang yang sedang menyiapkan berkas sidang. Tapi ini bukan sidang. Ini rumah tanggaku sendiri yang sedang aku pertaruhkan. Aku meremas map itu kuat-kuat. Dada terasa panas. Aku harus bicara. Malam ini juga. Dinda pulang sekitar jam 9 malam. Aku duduk di ruang tamu. Lampu kupasang terang. Hanya aku yang ada di sana. Tidak ada televisi. Tidak ada suara lain. Dia membuka pintu dengan langkah perlahan. Seperti kaget melihatku masih menunggu. Mas. Dia melepas sepatunya. Loh, kok belum tidur? Aku menatapnya. Din, kita bisa ngobrol sebentar. Nada suaraku rendah. Tenang. Tapi jelas berbeda. Dinda berhenti memasukkan sepatu kerak. Sejenak dia menatapku. Seolah tahu pertanyaan ini akan datang. Ngobrol apa, Mas? Ada yang penting. Aku menepuk sofa di depanku. Duduk sini. Dinda ragu beberapa detik. Tapi akhirnya dia duduk. Menaruh tas di pangkuan. Seperti memeluk tameng kecil yang tidak akan menolongnya. Ada apa? Nada suaranya mencoba terdengar santai. Tapi tatapan matanya gelisah. Aku tidak banyak bicara. Aku mengambil map coklat itu dari meja samping lalu menaruhnya di meja ruang tamu di antara kami. Dinda menatap map itu lama. Seperti mengenali bentuknya. Seperti tahu apa isinya. Seperti takut membuka. Tapi aku sudah melihat wajah itu sebelumnya. Wajah seseorang yang tahu dia akan ditemukan. Aku membuka map itu perlahan. Mengambil selembar kertas pertama. Ini mutasi kartu kredit kita tanggal 12. Dinda makan malam di restoran Amadeo. 2 peks. Kutunjukkan padanya. Tidak dengan nada marah. Hanya fakta. Lalu aku ambil kertas kedua. Ini mutasi e-wallet tanggal 20. Pembayaran spa couple. Aku lihat tangannya mulai gemetar sedikit. Kemudian aku ambil print screen chat. Chat antara dia dan Randy. Yang kubaca malam itu. Ada satu kalimat yang membuat dadaku paling sakit. Aku senang ngobrol sama kamu. Rasanya nyaman. Aku letakkan kertas itu di atas meja, tepat di depan Dinda. Dia tidak langsung bicara. Hanya menatap kertas-kertas itu seperti sedang melihat hancurnya sesuatu yang ia bangun sendiri. Akhirnya aku bicara. Dengan suara pelan. Tapi jelas. Din, aku cuma mau kamu jujur. Dinda menutup mata sebentar. Menarik napas dalam. Seperti mencoba mengumpulkan keberanian. Mas, aku bisa jelasin. Silakan. Dia menatapku. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena merasa bersalah, tapi seperti seseorang yang sudah siap mempertahankan keputusan. Mas, aku enggak selingkuh. Enggak seperti itu. Aku menunggu. Tidak memotong. Randy cuma teman kantor. Dia banyak bantu aku.
Aku nyaman ngobrol sama dia karena dia ngerti dunia kerja aku. Aku mengangguk pelan. Dan makan berdua di restoran mahal itu juga cuma urusan kantor. Dia terdiam. Dan chatting mesra itu juga urusan kerja. Tanyaku lagi. Tangannya memegang ujung tas kerja. Menggenggamnya erat-erat. Mas, aku cuma ngerasa hidup aku berubah. Aku ketemu lingkungan baru. Orang yang lebih sepemikiran sama aku. Aku merasakan sesuatu pecah di dalam diri. Tapi aku tetap tenang. Terus aku apa, Din? Suaraku bergetar. Aku ini apa buat kamu? Dia menunduk. Tidak langsung menjawab. Dan ketika dia akhirnya bicara, itu adalah kalimat paling menyakitkan yang pernah kudengar dari mulut istriku sendiri. Mas, kita beda. Mas enggak salah apa-apa. Mas baik. Mas orangnya tulus. Tapi, aku ngerasa sekarang Mas sama aku udah enggak sejalan. Aku menahan napas. Dunia terasa lebih berat. Dia melanjutkan. Aku pengin berkembang Mas. Aku pengin naik level. Dan lingkungan Mas, hidup Mas, semuanya kayak, enggak cocok lagi sama aku. Aku terdiam. Beberapa detik aku benar-benar tidak bisa mengeluarkan kata apapun. Karena saat itu aku sadar. Perubahan sikap Dinda bukan cuma tentang Randy. Bukan cuma soal siapa. Tapi tentang diriku. Baginya, aku bukan lagi bagian dari masa depan. Aku hanya masa lalu yang tidak bisa mengikuti langkahnya. Aku akhirnya bicara pelan. Jadi kamu mau apa? Dinda menatapku dengan mata merah. Air mata mulai jatuh. Mas, aku mau cerai. Suaranya kecil, tapi jelas. Seperti palu besar yang menghantam dadaku. Aku menunduk. Mengusap wajah perlahan. Mencoba tetap bernapas. Itulah kalimat yang paling kutakutkan. Tapi juga yang sudah kucurigai sejak lama. Beberapa menit kami hanya diam. Hanya suara kipas angin terdengar pelan. Akhirnya aku mendongak. Menatapnya dengan mata yang masih basah. Kalau itu maumu, aku tidak bisa memaksamu. Dinda kaget. Mungkin dia mengira aku akan marah, atau memohon, atau mengancam. Tapi aku terlalu lelah untuk itu. Aku melanjutkan. Tapi sebelum kita bicara soal cerai, ada satu hal yang harus kamu ingat. Dinda menunggu. Wajahnya penuh takut dan penasaran. Aku biayai kuliah kamu. 300 juta. Dari uang lembur, dari kerja sampingan, dari jual motor, dari semua tenaga yang aku keluarkan. Dia menunduk. Matanya basah. Aku nggak akan nuntut kamu balikin uang itu. Tapi jangan pernah bilang aku nggak dukung kamu. Jangan pernah bilang aku nggak ikut bangun hidup kamu. Dinda menangis. Tapi aku tetap melanjutkan. Kalau kamu mau cerai, kita akan cerai baik-baik. Tapi jangan harap prosesnya semudah itu. Kita lakukan secara hukum. Secara adil. Dia menatapku. Terkejut. Mungkin untuk pertama kalinya, dia melihat sisi diriku yang berbeda. Bukan suami yang nurut. Bukan suami yang selalu mengalah. Bukan suami yang diam saat disakiti. Aku berdiri, mengambil semua kertas yang berserakan. Mulai malam ini, Din, semuanya berubah. Dinda tidak menjawab, hanya menatapku dengan mata merah, seperti seseorang yang baru sadar bahwa keputusan yang ia buat akan punya konsekuensi serius. Malam itu aku tidur di ruang tamu, bukan karena aku marah. Tapi karena aku tidak sanggup berada di ruangan yang sama dengannya. Sebelum memejamkan mata, aku berkata pada diriku sendiri, aku sudah bicara. Besok aku akan bertindak. Dan esok harinya, aku benar-benar melakukannya. Aku menghubungi pengacara, menceritakan semuanya, termasuk bukti-bukti yang kumiliki. Itu adalah langkah awal dari perjalanan panjang menuju keadilan. Sebuah langkah yang akan mengguncang hidup Dinda, Randy, dan semua orang yang berpikir aku akan diam. Ada orang yang mengira kesabaran itu kelemahan. Mereka pikir, kalau kita diam, berarti kita tidak bisa apa-apa. Padahal, kadang diam itu hanya cara kita menyiapkan langkah yang lebih besar. Setelah malam konfrontasi itu, aku merasa seperti ada beban besar mencengkeram dadaku.
Rumah yang tadinya tempat paling nyaman kini terasa asing. Setiap sudutnya seperti mengingatkanku pada semua hal yang pernah kulakukan demi Dinda. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ruang tamu menjadi tempat aku mencoba tidur sambil menahan perih di dada. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku tidak boleh runtuh. Karena kalau aku runtuh, maka semua yang pernah kukorbankan, benar-benar akan jadi sia-sia. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap. Udara dingin menusuk. Tapi kepalaku sudah penuh dengan rencana. Aku mandi, berganti pakaian, dan membuat teh panas untuk diri sendiri. Dinda keluar dari kamar beberapa menit setelahnya. Matanya sembab. Mungkin dia menangis semalaman. Dia berdiri di dekat meja makan, ragu untuk bicara. Mas, semalam Aku memotong dengan suara tenang. Kita bicarain nanti. Aku mau ke kantor dulu. Dia mengangguk pelan. Aku bisa lihat dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak berani. Aku pun tidak memaksanya. Setelah berangkat kerja, hal pertama yang kulakukan adalah menelepon seseorang yang sudah lama ku kenal. Pak Yamin, seorang pengacara yang pernah membantu kasus perusahaan tempatku bekerja. Pak, saya butuh konsultasi pribadi. Beliau setuju bertemu di sebuah kafe dekat kantorku pada jam makan siang. Saat tiba di sana, aku langsung menunjukkan semua bukti, mutasi rekening, chat, foto transaksi, dan kronologi lengkap sejak Dinda mulai berubah. Pak Yamin membaca perlahan, lalu menghela napas panjang. Raka, bukti ini kuat. Kalau kamu mau ajukan gugatan balik, peluangmu besar. Aku menunduk. Saya nggak mau nyakitin dia, Pak. Tapi saya juga nggak rela diperlakukan kayak gini. Beliau menepuk pundakku. Langkah kamu benar. Kamu nggak emosional. Kamu pakai bukti. Itu bedanya orang yang memperjuangkan haknya dengan orang yang cuma marah. Pembicaraan itu membuat dadaku lebih lega. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari tersiksa, aku merasa tidak sendiri. Ada arah. Ada jalan yang jelas bisa kutempuh. Malamnya, aku pulang jam 8. Dinda menyambutku di depan pintu dengan wajah kacau. Seperti seseorang yang sudah memikirkan banyak hal, tapi tidak menemukan satu pun solusi. Mas, kita bisa ngobrol. Suara itu lirih, seperti hampir tidak keluar dari tenggorokannya. Aku menaruh tas, melepas sepatu, dan duduk di sofa. Silakan. Dia duduk di sampingku, tapi menyisakan jarak. Mas, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah bikin Mas sakit hati. Tapi aku bingung. Aku ngerasa hidupku berubah cepat banget. Aku kebawa lingkungan kantor. Aku mendengarkannya tanpa memotong. Randy itu cuma teman, Mas. Dia perhatian. Tapi, aku nggak ada niat apa-apa. Aku cuma ngerasa nyaman. Aku tahu itu salah. Tapi aku sudah bingung. Aku menghela napas pelan. Din, kamu tahu nggak yang paling nyakitin aku apa? Dia menggeleng perlahan. Yang paling nyakitin bukan chat atau makan malam itu. Tapi kenyataan kalau kamu merasa, level, aku nggak cukup buat kamu. Dinda menutup wajah dengan kedua tangan. Aku tidak tahu apakah itu air mata penyesalan atau air mata karena takut kehilangan sesuatu yang penting baginya. Aku telepon pengacara tadi, kataku tenang. Dinda langsung mendongak. Mas, apa maksudnya? Aku bilang kemarin, kita akan lakukan ini secara hukum. Baik-baik, tapi jelas. Dan aku serius. Dia terdiam lama. Air matanya mengalir deras tanpa suara. Mas, tolong jangan begitu dulu. Kita bicarain lagi. Kasih aku waktu. Aku menatapnya. Aku kasih waktu. Tapi bukan untuk menunda. Waktu untuk kamu siap menjalani proses ini. Wajahnya semakin hancur. Tapi aku tidak menggoyahkan pendirianku. Bukan karena aku benci dia. Tapi karena aku harus jujur pada diriku sendiri. Rasa sakit ini tidak bisa dipadamkan dengan permintaan maaf. Beberapa hari setelahnya, sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Aku menerima telepon dari nomor yang tidak kukenal. Selamat sore. Ini dari perusahaan tempat istri Bapak bekerja. Kami mendapat laporan terkait dugaan penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.
Aku tercekat. Maaf, maksudnya bagaimana? Beberapa bukti masuk kepada kami, termasuk penggunaan mobil kantor untuk kepentingan di luar jam kerja, serta laporan staf lain tentang kedekatan istri Bapak dengan salah satu manajer kami. Aku memejamkan mata. Entah siapa yang melaporkan, mungkin Ranti, mungkin seseorang yang pernah melihat mereka, atau mungkin karma mulai berjalan. Baik, Pak. Saya tidak bisa memberikan informasi lebih detail, tapi kami sedang melakukan investigasi internal. Kami akan menghubungi istri Bapak. Telepon ditutup. Aku terdiam lama. Malam itu Dinda pulang dengan wajah pucat. Sangat pucat. Mas, katanya dengan suara bergetar. Aku dipanggil HRD. Aku duduk. Sudah kuduga. Kata mereka, ada laporan soal aku dan Randy. Juga soal mobil kantor. Dia mulai menangis. Mas, aku takut. Aku menatapnya. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketegasan yang sudah dipupuk oleh luka dan kenyataan. Din, kamu yang pilih jalan itu. Jangan salahkan siapa-siapa. Beberapa hari setelahnya, berita lain datang. Kali ini dari Ranti. Mas, aku dengar dari temanku, pacarnya Randy ngamuk di kantor. Dia baru tahu soal Dinda. Aku terdiam. Tidak tahu harus tertawa pahit atau merasa kasihan. Hubungan yang dibangun atas dasar sembunyi-sembunyi memang tidak pernah berdiri kokoh. Begitu satu sisi retak, semuanya ikut roboh. Menurut Ranti, selingkuhan Randy, pacarnya yang asli, mengamuk besar setelah mengetahui hubungan mereka. Dia marah-marah di depan kantor, membawa bukti chat, bahkan meminta manajemen menindak. Hari itu Randy dipanggil, diselidiki, dipindah ke cabang lain sementara, dan beberapa tunjangannya dibekukan. Karma memang tidak perlu kita undang. Ia datang pada waktunya sendiri. Tekanan demi tekanan membuat Dinda semakin goyah. Dia tidak lagi pulang larut. Dia tidak lagi tersenyum saat membaca ponsel. Dia tidak lagi berdandan berlebihan. Yang tersisa hanya wajah lelah dan suara kecil yang selalu serak. Mas, aku nggak tahu harus gimana, katanya suatu malam. Aku menatapnya dari seberang meja. Aku sudah bilang, Din, apa yang kamu lakukan pasti ada akibatnya. Kita tinggal hadapi. Dia mengusap air mata. Aku takut kehilangan kerjaan. Aku takut banget. Aku menarik napas panjang. Kalau kamu benar nggak punya niat yang macam-macam, dari awal kenapa kamu nggak jujur ke aku? Dinda terdiam. Lama. Lalu dia berkata pelan. Aku takut Mas bakal ninggalin aku kalau aku cerita. Aku hampir tertawa saking pahitnya. Dan justru sekarang kamu mau ninggalin aku dengan minta cerai. Dia menunduk dalam. Iya, aku salah. Aku benar-benar salah. Tapi aku sudah tidak bisa lagi membedakan. Apakah dia menyesal karena kehilanganku? Atau karena takut kehilangan kenyamanan hidup yang baru ia dapatkan? Beberapa hari kemudian, ada pemberitahuan dari pengacara. Raka, bukti-bukti kamu cukup kuat. Kita sudah susun draft. Kita bisa ajukan kapan saja kamu siap. Aku membaca draft itu lama. Setiap kalimat membuatku semakin sadar bahwa ini semua nyata. Rumah tanggaku retak. Perempuan yang dulu ku sayang berubah. Dan semua perjuangan selama bertahun-tahun berakhir seperti ini. Dinda melihat berkas itu di meja. Wajahnya langsung pucat. Mas, jadi kamu benar-benar mau kita selesai? Aku tidak menjawab langsung. Aku menatapnya lama. Menatap mata yang dulu pernah membuatku jatuh cinta. Din, kamu yang pertama bilang mau cerai. Aku cuma meneruskan apa yang kamu mulai. Dia menutup wajah, menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya, aku melihat seseorang yang benar-benar ketakutan kehilangan sesuatu yang baru ia sadari berharga. Malam itu, setelah Dinda tertidur dengan wajah kusut dan mata bengkak, aku duduk sendiri di ruang tamu. Aku tidak merasa menang, tidak juga merasa puas. Yang ada justru rasa kosong. Kosong yang sangat luas. Tapi satu hal jelas. Arus yang dulu mengalir menjauh dariku, sekarang mulai kembali berbalik. Bukan karena aku memintanya,
Tapi karena realitas dan karma mulai berbicara lebih keras dari ucapan manusia. Dan saat itu, aku sadar, proses baru saja dimulai. Dan dalam proses ini, banyak hal akan berubah. Hidupku, hidup Dinda, hidup Randy, semuanya. Bab berikutnya bukan hanya tentang karma, tapi tentang bagaimana seseorang menghadapi hasil dari semua pilihannya. Ada satu hal yang sering orang lupakan ketika bicara tentang karma. Ia tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia berjalan pelan, mengetuk pintu diam-diam, hingga akhirnya menghampiri kita dengan cara yang tidak pernah kita duga. Hari-hari setelah aku memberitahu Dinda bahwa aku sudah konsultasi dengan pengacara, suasana rumah berubah total. Tidak ada lagi percakapan ringan, tidak ada tawa, bahkan tatapan pun jarang bertemu. Seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di alamat yang sama. Tidak ada yang teriak. Tidak ada yang banting pintu. Tidak ada drama berlebihan. Tapi justru ketenangan itulah yang paling menakutkan. Karena dalam diam itu, ada sesuatu yang perlahan runtuh. Bukan cuma rumah tangga, tapi juga hidup Dinda sendiri. Aku baru pulang dari kantor ketika Dinda duduk di sofa dengan wajah pucat. Pucat yang tidak bisa disembunyikan, bahkan dengan make up. Dia menggenggam tasnya erat-erat. Suaranya kecil ketika memanggilku. Mas, aku baru dipanggil HRD lagi. Aku meletakkan tas kerjaku dan duduk di kursi seberang. Terus. Dinda menunduk. Mereka bilang, ada banyak laporan soal aku dan Randy. Katanya beberapa pegawai lihat aku sering pulang bareng dia. Lalu ada laporan penggunaan mobil kantor. Mereka bilang ini masuk kategori pelanggaran etik. Aku menghela napas pelan. Ini bukan hal yang mengejutkan. Hanya masalah waktu. Dinda melanjutkan dengan suara bergetar. Mas, aku disuspend sementara. Sampai investigasi selesai. Aku menatapnya. Ya sudah, jalani saja. Dia menatapku. Seperti tidak percaya aku bisa setenang itu. Mas, aku bakal kehilangan kerjaan ini kalau HRD menemukan bukti lain. Aku mengangguk sedikit. Din, kamu minta cerai setelah aku biayai kuliahmu. Kamu makan siang berdua sama laki-laki lain. Kamu pulang bareng dia. Kamu pikir enggak akan ada akibatnya. Dia menutup wajahnya dan menangis. Tangis yang keras. Tangis seseorang yang sedang kehilangan tumpuan hidupnya. Tapi jujur, tangis itu tidak lagi menggoyahkan hatiku seperti dulu. Aku sudah terlalu banyak menahan sakit. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari Ranti. Mas, aku dengar Randy dipindahkan ke cabang Bekasi. Katanya itu semacam hukuman sementara. Aku duduk di teras rumah waktu membaca pesan itu. Hujan turun tipis-tipis, membuat suasana makin sendu. Randy, nama yang beberapa bulan lalu terasa asing, lalu tiba-tiba menjadi nama yang menghancurkan rumah tanggaku. Sementara aku merenung, ponselku kembali bergetar. Mas, pacarnya Randy putus sama dia. Katanya mereka ribut besar. Aku hanya membaca pesan itu tanpa ekspresi. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena emosiku sudah melewati batas untuk marah. Randy mulai merasakan panas dari perbuatannya. Hubungannya hancur. Posisinya di kantor goyah. Tunjangan dipotong. Nama baiknya jatuh. Itulah cara karma bekerja. Pelan, pasti, dan tepat sasaran. Dinda semakin sering menangis. Setiap hari, setiap malam. Kadang dia duduk di kamar, memeluk lutut sambil menundukkan kepala. Kadang dia bersembunyi di kamar mandi hanya untuk menangis tanpa suara. Kadang dia mencoba bersikap kuat, tapi wajahnya selalu memecah sebelum 10 menit berlalu. Suatu malam, dia berjalan ke arahku di ruang tamu dengan mata bengkak. Mas, aku takut banget. Aku takut semuanya hancur. Aku menatapnya. Tetap tenang. Ya hadapi, Din. Dia menggeleng cepat. Aku nggak siap, Mas. Aku nggak kuat. Aku menjawab pelan. Tapi kamu kuat waktu jalan sama Randy, kan? Kamu kuat waktu bilang mau cerai. Kamu kuat waktu bilang level hidupku nggak cocok sama kamu. Dia langsung menunduk. Air mata jatuh lagi. Mas, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak menjawab. Karena aku tahu,
Penyesalan itu bukan karena kehilangan aku, tapi karena hidup yang baru ia bangun mulai runtuh satu persatu. Beberapa hari kemudian, aku bertemu lagi dengan Pak Yamin. Beliau membaca update situasi dari hasil investigasi kantor Dinda. Beliau mengangguk-angguk, lalu berkata, "Raka, posisi kamu sangat kuat kalau kamu mau ajukan gugatan balik. Bahkan kamu bisa minta sebagian dari harta bersama, termasuk hak atas konsekuensi biaya kuliah." Aku mengangguk. "Pak, saya nggak mau mempermalukan dia. Saya cuma mau adil." Pak Yamin menepuk pundakku. "Keadilan memang kadang menyakitkan bagi yang melakukan kesalahan." Setelah itu, beliau menunjukkan draft final gugatan. Di saat itulah aku sadar. Ini bukan ancaman. Ini bukan kalimat emosional. Ini bukan kata-kata marah. Ini adalah realita. Pernikahan kami akan segera berakhir. Dan bagian paling tragisnya adalah Dinda sendiri yang membuka pintu ke arah itu. Malam itu, setelah aku pulang dari kantor, Dinda duduk di meja makan dengan wajah begitu lelah. Seperti seseorang yang menyerah pada hidup. "Mas, boleh kita bicara jujur?" Aku duduk di depannya. "Silakan." Dia menarik napas panjang. "Mas, aku akui. Aku nyaman sama Randy. Dia perhatian. Dia sering bantu aku. Dia bikin aku merasa dihargai." Aku tidak bereaksi. Aku hanya mendengarkan. "Tapi Mas, aku nggak pernah benar-benar sayang sama dia. Aku cuma merasa dunia aku berkembang. Sementara Mas tetap di tempat." Kalimat itu seperti pisau kecil yang masuk perlahan ke dada. Pelan, tapi sangat sakit. Dia melanjutkan. "Aku tahu itu jahat. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku nggak seharusnya begitu. Tapi, aku terbuai dengan perhatian orang lain." Aku menutup mata sebentar. "Jadi kamu pilih dia?" Dia menggeleng cepat. "Enggak, Mas. Aku bahkan enggak mau sama dia. Dia cuma, ya, seseorang yang bikin aku lupa diri." Aku menghela napas panjang. "Terus kenapa kamu minta cerai?" Dinda terdiam lama. Sangat lama. Seperti sedang mencari jawaban yang tepat. Tapi akhirnya dia mengaku pelan. "Aku minta cerai waktu aku lagi bodoh. Mas, waktu aku ngerasa hidupku naik. Waktu aku pikir aku bisa dapat lelaki yang lebih levelnya." Air matanya kembali jatuh. "Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi merasakan empati penuh seperti dulu. Aku kira Mas akan terus ngalah. Aku kira Mas akan terus sayang sama aku. Aku kira Mas enggak akan ninggalin aku." Aku menatapnya tajam. "Din, tidak mencintai bukan kesalahan. Tapi mengkhianati, memanfaatkan, dan meremehkan pasangan, itu pilihan." Wajahnya benar-benar hancur. Beberapa hari setelah itu, hasil investigasi keluar. Dinda kehilangan posisinya. Perusahaan memberinya pilihan. Mundur secara terhormat, atau disanksi berat dengan catatan etik yang buruk. Dia memilih mundur. Hari itu dia pulang dengan wajah yang tidak bisa kusebut selain satu kata. Habis. Wajah perempuan yang kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan. Dia kehilangan harga diri, reputasi, dan pandangan orang-orang yang dulu mengaguminya. Malam itu dia masuk kamar, menangis tanpa suara selama hampir 2 jam. Aku duduk di ruang tamu dan mendengar tangisan itu. Dan jujur, aku tidak merasa puas. Aku tidak merasa senang melihat penderitaannya. Yang kurasakan hanya satu, kehilangan. Karena ini bukan cuma tentang karma. Ini tentang seseorang yang dulu pernah begitu aku sayangi. Yang sekarang sedang hancur karena pilihan-pilihan yang dibuatnya sendiri. Di tengah keheningan malam itu, Dinda keluar dari kamar dengan langkah gontai. Dia berdiri di depanku. Matanya merah. Suaranya hampir hilang. "Mas, kalau aku bilang aku menyesal, apa itu cukup buat Mas maafin aku?" Aku menatapnya lama. Sangat lama. Dan aku tahu, jawaban yang akan keluar dari mulutku setelah ini akan menjadi titik balik terakhir sebelum semuanya benar-benar berakhir. Ada saat-saat dalam hidup ketika waktu seperti berhenti. Semua suara hilang, semua gerakan melambat,
dan satu kalimat saja bisa mengubah segalanya. Itulah yang kurasakan ketika Dinda berdiri di hadapanku malam itu, dengan mata merah dan wajah yang benar-benar habis. Dia memegang pintu kamar, tubuhnya sedikit gemetar. Mas, kalau aku bilang aku menyesal, apa itu cukup buat Mas maafin aku? Kalimat itu melayang pelan, seperti bulu yang jatuh dari udara. Ringan, tapi memukul dada dengan keras. Aku mematung, tidak bergerak, tidak langsung menjawab. Karena aku tahu, apapun yang kukatakan setelah ini, akan menjadi penentu arah hidup kami. Beberapa detik terasa seperti 5 menit. Suara kipas angin di belakangku terdengar lebih jelas, sementara tangisnya yang tertahan membuat seluruh ruang tamu sesak dengan emosi. Akhirnya aku berdiri. Langkahku pelan mendekatinya. Bukan untuk memeluk, bukan untuk marah, tapi untuk mengatakan sesuatu yang sangat sulit. Din, penyesalan itu penting. Tapi penyesalan bukan berarti semuanya bisa kembali seperti dulu. Dia menutup mulutnya, menahan isak. Mas, aku benar-benar salah. Aku nggak mikir. Aku kebawa perasaan. Aku lupa diri. Aku bodoh, Mas. Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku nggak bilang kamu bodoh. Kamu cuma salah memilih. Dan kadang, satu pilihan bisa bikin seluruh hidup berubah. Dia menggigit bibirnya, tidak bisa menahan tangis. Mas, aku masih sayang sama Mas. Aku menelan ludah. Kalimat itu terasa pahit. Sangat pahit. Din, kamu masih sayang atau kamu takut sendirian? Nada suaraku rendah, tapi tajam. Dinda terdiam, terlongong. Seolah kalimat itu memukul tepat di bagian yang paling rapuh dari dirinya. Aku. Lidahnya keluh. Tidak bisa memberikan jawaban. Kamu bilang sayang, lanjutku pelan. Tapi kamu nyaman sama laki-laki lain. Kamu merasa dunia aku nggak cukup. Kamu bilang aku nggak selevel sama kamu. Dinda menggeleng cepat, menangis semakin keras. Aku nggak maksud begitu, Mas. Aku ngomong begitu waktu aku lagi nggak dewasa. Waktu aku lagi ngerasa sombong. Aku menghela napas panjang. Ya itulah masalahnya. Din, kamu baru sadar setelah semuanya hancur. Tangisnya semakin pecah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak tergerak untuk menghentikan tangisnya. Setelah beberapa menit, dia akhirnya tenang sedikit. Dia mengusap air mata, menarik napas panjang, dan berkata, Mas, ada satu hal yang harus aku jujur. Hal yang aku sembunyikan dari Mas selama ini. Aku memandangnya, menunggu. Dadaku terasa berat. Dinda menatap lantai, suara lirih seperti bisikan. Mas, waktu aku lagi dekat sama Randy, aku pernah kepikiran buat hidup bareng dia. Aku mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Dia menarik napas panjang. Aku pernah bayangin kalau aku cerai sama Mas. Terus aku sama dia. Aku terdiam. Kata-katanya seperti pisau dingin yang masuk perlahan. Tapi dalam. Din. Aku berusaha mengatur napas. Kamu sempat ingin hidup sama dia. Dia langsung menggeleng cepat. Enggak, Mas. Bukan begitu. Aku cuma lagi bodoh. Lagi ke bawah suasana. Lagi ngerasa aku bisa dapat hidup yang lebih tinggi. Aku menatapnya lama. Kamu pernah bilang aku bakal kamu tinggalkan kalau kamu sudah sukses. Din. Dan sekarang kamu mengaku pernah bayangin hidup tanpa aku. Itu bukan cuma salah. Itu pilihan. Dinda menutup wajahnya lagi. Tubuhnya terguncang oleh isak. Mas, aku nggak pernah benar-benar cinta sama Randy. Demi apa, Mas? Aku nggak cinta. Aku cuma, ya, dia ada di masa aku merasa berkembang. Itu aja. Aku menarik kursi, duduk kembali. Din, aku percaya kamu nggak cinta sama dia. Tapi kamu nyaman. Dan kadang, kenyamanan yang salah itu lebih bahaya dari cinta. Dia mengusap air mata. Kalau aku bilang aku udah putus hubungan sama dia, Mas percaya? Aku menghela napas. Aku percaya. Karena dia pasti ninggalin kamu setelah masalah ini. Pacarnya ribut sama dia. HRD panggil dia. Hidup dia juga lagi berantakan.
Jadi bukan kamu yang putus, tapi keadaan yang memutuskan kalian. Wajah Dinda hancur total. Dia tahu itu benar. Dia tidak bisa membantah. Dia mendekat sedikit. Mata sembab. Suara bergetar. Tolong kasih aku kesempatan kedua. Dia mengepal tangannya erat-erat. Aku janji bakal berubah. Aku janji bakal jadi istri yang baik. Aku menunduk sebentar. Jujur, bagian diriku ingin percaya. Bagian diriku ingin kembali memiliki rumah tangga yang utuh. Bagian diriku ingin memeluknya dan bilang semuanya akan baik-baik saja. Tapi bagian itu sudah patah. Dan kalau tulang patah bisa disambung, hati patah tidak selamanya bisa kembali seperti bentuk semula. Din. Aku menatapnya dengan mata yang juga mulai berkaca-kaca. Aku enggak benci kamu. Aku cuma enggak bisa kembali seperti dulu. Kenapa, Mas? Suaranya pecah. Kenapa enggak bisa? Kita kan bisa mulai lagi. Dari awal. Aku menggeleng perlahan. Karena aku sudah enggak percaya. Din, kepercayaan itu bukan lampu yang bisa dinyalakan lagi hanya karena kamu bilang kamu menyesal. Dia memeluk dirinya sendiri. Seperti seseorang yang kedinginan di ruangan penuh angin. Mas, aku mohon banget. Aku memejamkan mata sejenak. Kemudian berkata, kalau aku bertahan di pernikahan ini, aku cuma akan hidup dalam rasa curiga. Dalam rasa takut. Dalam rasa tidak dihargai. Itu bukan hidup yang ingin aku jalani. Air mata Dinda menetes tanpa henti. Jadi, ini akhir, Mas. Aku menghela napas panjang. Ini akhir, Din. Kita selesaikan baik-baik. Kita jalani prosesnya. Dia jatuh berlutut. Menangis lebih keras dari sebelumnya. Tangis seorang perempuan yang baru menyadari sesuatu. Penyesalan selalu datang setelah kesempatan hilang. Setelah beberapa menit, dia akhirnya duduk kembali di kursi. Masih menangis, tapi sudah bisa bicara lebih jelas. Mas. Dia menarik napas berat. Aku mau jujur satu hal lagi. Aku menatapnya, menunggu. Tidak ada sisa tenaga untuk marah. Dia berpikir lama sebelum akhirnya berkata, sebenarnya, aku udah curiga kalau Randy enggak serius sama aku sejak lama. Aku mengerutkan alis. Curiga gimana? Ya, dia cuma perhatian kalau dia butuh aku. Kalau dia lagi senang. Tapi kalau aku ada masalah, dia hilang. Aku mengangguk pelan. Itu bukan hal yang mengejutkan. Terus kenapa kamu tetap dekat sama dia? Dia menggigit bibirnya. Karena aku suka cara dia bikin aku merasa penting. Mas, dia bikin aku merasa dihargai. Aku ketagihan perasaan itu. Aku terdiam. Jujur, kalimat itu jauh lebih menyakitkan daripada tuduhan selingkuh apapun. Karena ternyata, yang aku lawan selama ini bukan hanya orang ketiga, tapi juga sesuatu yang lebih dalam. Rasa kurangnya dirinya sendiri. Din, dari awal aku selalu bilang kamu hebat. Kamu pintar. Kamu mampu. Tapi kamu nggak pernah percaya kata-kata itu. Sampai datang orang lain yang mengatakannya dengan cara yang berbeda. Dinda menangis lagi. Tapi aku salah, Mas. Aku salah banget. Aku mengangguk. Ya, kamu salah. Tapi kesalahan itu sudah berdampak jauh. Tangis Dinda kembali pecah. Dia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Mas, aku hancur. Aku kehilangan kerja. Aku kehilangan harga diri. Aku kehilangan masa depan yang aku bayangkan. Dan sekarang aku kehilangan Mas. Aku memandangnya dengan mata yang ikut panas. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Din, kamu bukan kehilangan aku sekarang. Kamu kehilangan aku waktu kamu memilih mengabaikan aku dulu. Dia terisak makin keras. Tubuhnya terguncang. Aku mohon Mas, kasih aku kesempatan buat perbaiki semua. Aku menjawab dengan suara paling lembut yang bisa keluar dari tenggorokan yang penuh luka. Din, kadang kesempatan kedua itu bukan hadiah untuk orang lain, tapi hukuman untuk diri sendiri. Dia tidak paham. Aku melanjutkan pelan. Kalau aku bertahan demi kamu, tapi aku terluka setiap hari, itu menyakiti aku.
dan menyakiti kamu juga. Kita akan saling menghancurkan. Dalam keheningan itu, aku akhirnya mengatakan satu kalimat terakhir. Aku maafin kamu, tapi aku nggak akan kembali. Tangis Dinda pecah kembali. Lebih keras, lebih menyakitkan, lebih putus asa. Dan saat itu, aku tahu hubungan ini benar-benar selesai. Malam itu, aku pergi tidur di ruang tamu. Bukan karena marah, tapi karena butuh ruang. Di kamar, suara isak Dinda masih terdengar sampai larut. Tangis panjang yang tidak berhenti. Dan di tengah kesunyian itu, ada satu hal yang sangat jelas. Besok pagi, kami akan memulai proses yang tidak bisa lagi ditunda. Proses yang akan mengubah hidup kami berdua. Dan meski hatiku masih sakit, aku tahu aku harus menuntaskan semuanya. Karena terkadang, untuk membangun hidup baru, kita harus berani melepaskan rumah lama yang sudah retak. Ada kalimat yang pernah disampaikan ayahku waktu aku masih kecil. Kadang, hidup tidak selalu memilih orang yang kita sayang. Hidup memilih orang yang pantas kita jadikan pelajaran. Aku baru benar-benar mengerti sekarang. Beberapa minggu setelah malam penuh air mata itu, proses hukum mulai berjalan. Aku dan Dinda bertemu di kantor pengacara, duduk saling berhadapan dengan wajah yang sama-sama lelah, tapi dengan alasan yang berbeda. Dinda lelah karena kehilangan terlalu banyak dalam waktu singkat. Aku lelah karena harus menguatkan diri dari sesuatu yang pernah aku jaga sepenuh hati. Tapi satu hal yang sama-sama kami tahu, tidak ada jalan kembali. Ruang sidang hari itu sederhana. Tidak ada dramatisasi. Tidak ada teriakan. Tidak ada adegan menyayat hati seperti di sinetron. Hanya ada dua orang dewasa yang akhirnya harus menerima kenyataan bahwa cinta saja tidak selalu cukup untuk mempertahankan sebuah pernikahan. Pengacara kami mengurus berkas-berkas. Hakim membacakan keputusan dengan suara datar. Dan dalam beberapa menit, status kami berubah. Dari suami istri menjadi dua orang yang saling melepaskan. Dinda menangis diam-diam di sebelahku. Aku tidak menoleh. Hanya mendengarnya dengan hati yang semakin tenang. Setelah sidang selesai, kami berjalan keluar ruangan tanpa kata-kata. Udara di luar terasa lebih dingin dari biasanya. Dinda akhirnya bicara. Suara itu lirih, patah, dan penuh penyesalan. Mas, terima kasih untuk semua pengorbanan Mas. Maaf aku nggak bisa jadi istri yang Mas banggakan. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak melihat istri. Tapi seseorang yang pernah menjadi bagian penting hidupku. Din, hidup kita sudah berjalan sejauh ini. Kita saling melukai, tapi kita juga pernah saling membahagiakan. Semua itu tetap bagian dalam diri kita. Air matanya kembali jatuh. Kalau suatu hari Mas bahagia sama orang lain, aku ikhlas. Aku menarik napas pelan. Dan aku doakan kamu juga dapat kebahagiaan yang benar-benar kamu cari. Tidak ada pelukan, tidak ada genggaman. Hanya perpisahan dua orang yang akhirnya mengerti bahwa mencintai dan bersama adalah dua hal yang berbeda. Kabar tentang Dinda ku dengar dari Ranti beberapa bulan kemudian. Setelah mengundurkan diri dari perusahaan lamanya, Dinda mencoba melamar ke banyak tempat. Tapi reputasi buruk yang tersebar membuat semuanya tidak mudah. Beberapa perusahaan menolak. Beberapa memanggil wawancara tapi tidak ada kelanjutan. Ada juga perusahaan kecil yang menerima, tapi gajinya jauh di bawah ekspektasinya. Tapi Dinda tetap mencoba. Pelan-pelan, dia mulai bangkit. Dengan langkah kecil, tapi nyata. Ranti bilang, Dinda sekarang lebih sering di rumah, membantu orang tuanya. Kadang dia menangis, kadang dia menyibukkan diri, tapi satu hal pasti, dia menyesal. Bukan sekadar menyesal telah kehilangan aku. Tapi menyesal telah kehilangan dirinya sendiri dalam proses mengejar sesuatu yang tidak pasti. Karma bekerja bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan. Dan Dinda akhirnya mengerti itu. Sementara itu, hidupku berubah, dengan cara yang tidak terduga. Setelah perceraian selesai, aku fokus pada diriku sendiri. Aku ambil beberapa kursus online untuk meningkatkan skill kerja. Aku mulai olahraga lagi, memperbaiki pola tidurku, dan perlahan-lahan menata hidup dari awal. Tanpa kusadari, performaku di kantor meningkat.
Atasan memperhatikan kerja kerasku. 2 tahun setelah perceraian, aku resmi dipromosikan menjadi manajer. Sesuatu yang dulu terasa jauh, sekarang jadi kenyataan. Saat aku menerima kabar itu, aku duduk lama di meja kerjaku. Bukan sombong, bukan bangga berlebihan, tapi bersyukur. Kadang, kita harus kehilangan sesuatu untuk membuka pintu yang baru. Suatu sore, aku pergi ke minimarket dekat rumah untuk beli beberapa kebutuhan. Saat keluar, aku melihat seorang perempuan berjalan sambil menenteng tas besar. Dia tersenyum kecil saat melihatku. Mas Raka. Aku mengerutkan dahi. Sinta? Teman kantor dulu. Dia tertawa. Iya, udah lama banget enggak ketemu. Kami ngobrol di luar minimarket. Tentang pekerjaan, tentang hidup, tentang hal-hal ringan. Sinta sudah lama kerja di bidang administrasi dan baru pindah ke cabang dekat rumahku. Aku merasa nyaman bicara dengannya. Tidak ada tekanan. Tidak ada kecanggungan. Sebelum pulang, dia bilang pelan, "Mas, maaf ya kalau ini lancang. Tapi, Mas terlihat lebih tenang sekarang." Aku tersenyum. Mungkin karena aku sudah belajar banyak. Beberapa bulan setelah itu, kami semakin sering bertemu. Aku tidak buru-buru jatuh cinta. Aku tidak mencari pelarian. Tapi perlahan-lahan, aku merasakan sesuatu yang menenangkan. Dengan Sinta, aku tidak perlu menjadi lebih dari diriku. Tidak perlu mengejar level yang tidak masuk akal. Tidak perlu merasa kurang. Semuanya berjalan natural. Dan aku merasa dihargai. Suatu malam, layar ponselku menyala. Sebuah pesan masuk dari Dinda. "Mas, boleh aku ngomong sebentar? Aku cuma mau bilang, terima kasih karena dulu Mas pernah nemenin masa sulitku. Dan maaf karena aku hilang arah. Aku doakan Mas bahagia." Aku menatap pesan itu lama. Sangat lama. Aku tidak benci dia. Aku tidak dendam. Tapi aku juga tidak ingin membuka pintu baru untuk masa lalu yang sudah selesai. Akhirnya aku balas singkat. "Terima kasih, Din. Semoga kamu juga bahagia." Dan setelah itu, kami tidak pernah saling menghubungi lagi. Bukan karena permusuhan, tapi karena masing-masing kami tahu, kisah ini sudah selesai dengan tenang. Sekarang, ketika aku melihat ke belakang, aku tidak lagi melihat pernikahan yang gagal. Yang kulihat adalah proses pendewasaan. Aku belajar bahwa cinta tanpa rasa hormat tidak akan bertahan. Pengorbanan tanpa penghargaan akan menyakitkan. Kepercayaan yang patah jarang bisa kembali seperti semula. Kadang orang baik pun bisa tersesat. Kadang orang yang kita perjuangkan justru orang yang meninggalkan kita. Dan kadang, kehilangan adalah satu-satunya jalan menuju hidup yang lebih baik. Yang paling penting, harga dirimu tidak boleh kau serahkan pada siapapun, bahkan pada orang yang paling kamu cintai. Sekarang hidupku berjalan dengan tenang. Aku bekerja dengan nyaman. Keluargaku semakin dekat denganku. Dan aku sedang membangun hubungan baru dengan seseorang yang membuatku merasa dihargai tanpa perlu menjadi orang lain. Kadang aku masih ingat Dinda. Tapi kenangan itu tidak lagi membuatku marah. Hanya membuatku tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Terima kasih atas pelajarannya." Jika ada satu pesan yang ingin kusampaikan untuk siapapun yang mendengarkan kisah ini, pesan itu sederhana. Jangan pernah sia-siakan orang yang tulus. Karena ketika dia pergi, yang hilang bukan hanya dia, tapi juga doa yang selama ini diam-diam ia panjatkan untukmu. Dan untuk setiap orang yang pernah disakiti, bangkit bukan balas dendam. Bangkit adalah cara kita berkata bahwa kita lebih kuat dari luka yang diberikan kepada kita. Hidupku tidak sempurna, tapi hari ini, aku bisa tersenyum dengan ikhlas. Karena aku tahu, jalan yang kutempuh, meski penuh air mata, telah membawaku menemukan diriku sendiri.